Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo Reno 10 times zoom. Jangan salah ya, soalnya ada Oppo Reno yang harganya 7,999 juta dan Oppo Reno 10 times zoom yang kita bahas kali ini harganya 12,999 juta. Dengan harga kayak gitu udah jelas ya kalau Reno series masuk ke kelas flagshipnya Oppo. Yang terbaik lah yang bisa ditawarin mereka, terutama yang 10 times zoom ini. Belakangan ini Oppo memang mencoba masuk ke pasar HP kelas atas sih. Dulu mereka kayak ngetok pintu gitu pakai Oppo Find X. Terus coba ngintip-ngintip kondisi sekitarnya pakai R17 Pro. Dan lewat Reno, mereka udah masuk dan siap ngelawan flagship-flagship dari merek lain. Memangnya udah sesiap apa sih? Apa sih yang ditawarin Oppo Reno 10 times zoom? Ya, kalau dilihat dari desainnya sih, Oppo Reno ini udah kelihatan meyakinkan. Buat warna jet black yang kita bahas kali ini, kesan yang dikasih lumayan garang. Ada juga yang warnanya ocean green yang ngasih kesan lebih elegan. Di bagian belakang ini yang dilapisin kaca Gorilla Glass, permukaannya benar-benar rata, mulus. Ketiga kamera di HP ini sama sekali nggak punya tonjolan atau bump sedikit pun. Di bagian belakang ini juga ada logo Oppo dan tulisan Design by Oppo. Nah, mungkin Anda udah salfok sama satu bulatan perak yang nonjol di tengah-tengah HP ini ya. Yang sekitarnya dikasih ring hijau ini, cakep sih tampilannya. Awalnya saya kirain kayak cermin buat selfie pakai kamera belakang gitu. Ternyata bukan. Bulatan ini dikasih nama O-Dot. Fungsinya buat ngejagain permukaan bagian belakangnya ini pas ditaruh di permukaan yang berpotensi bikin bagian belakangnya lecet, terutama bagian kamera. Kan nggak asik kalau lensa kamera lecet. Kalau ada sedikit ruang kan potensi kamera buat kegores gitu bakal berkurang banget, nggak bener-bener plak nempel gitu. O-Dot juga punya fungsi buat ngeredam guncangan sama ngurangin potensi retakan yang muncul kalau HP ini terbentur atau jatuh. Fitur kecil yang bagus banget, tapi mungkin nggak bakal berguna kalau kita pakai satu teknologi dari zaman batu. Yang simple, murah, dan mungkin sekarang lagi Anda pakai. Teknologi apa itu? Casing. Bener kan? Kalau pakai casing, potensi kamera kegores jadi lebih kecil. Bagus banget buat ngeredam getaran dan ngurangin potensi retak kalau HP ini kebentur atau jatuh. Anda juga nggak perlu bingung cari casing buat si Reno ini, karena casing bawaannya udah bagus banget. O-Dot tadi cuma buat Anda yang hidupnya greget dan nggak doyan pakai casing aja. Sementara buat bagian depannya, Oppo Reno 10 times zoom pakai layar AMOLED dengan ukuran 6,6 inci yang resolusinya Full HD+, kacanya udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Anda pasti udah nyadar ya kalau layar si Reno 10 times zoom ini udah nggak pakai poni-ponian lagi. Soalnya dia udah pakai sistem pivot tracing kamera yang mirip-mirip sama siripnya ikan hiu sih. Di dalam siripnya ini, nggak cuma ketanam kamera depan 16 megapiksel aja, tapi juga ada soft LED buat ngebantu buat selfie pas gelap-gelapan. Dan LED flash di belakangnya ada ditanam di sirip ini juga. Buat ketahanannya sendiri, Oppo ngeklaim kalau sistem mekaniknya yang ini udah keuji sampai 200.000 kali percobaan, dan estimasi waktu penggunaannya bisa sampai 5 tahun naik turunnya kayak gini. Oh ya, kamera depan yang naik ini juga bakal otomatis nutup kalau ngedeteksi HP-nya jatuh. Tadi kan kebuka, sekarang udah nutup. Biar nggak ada resiko patah atau lecet karena benturan. Ini beberapa contoh foto yang dihasilin oleh kamera depan Reno 10 times zoom. Ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Oppo Reno 10 times zoom di resolusi 1080p. Yang paling tinggi 1080p sih, dia nggak ada 4K. Yang ada 4K itu di kamera belakang nanti yang sampai bisa 60 fps juga. Cuma di kamera depannya sendiri resolusi 1080p udah cukup banget sih. Barusan dimainin bapak-bapak itu. Walah, lumayan lah, santai aja kita ngerekamnya, namanya juga having fun. Wah, sini ada musik kedengeran ya. Kalau misalnya kita hadap ke sini, muka saya masih kelihatan jelas. Terus kalau hadap ke sini, oke. Mau ke langit yang terang banget, masih jelas juga. Jadi AI-nya kayak sistemnya udah pinter gitu buat nentuin yang mana bagian penting yang harus ditunjukin, yang mana yang enggak. Nah, kayak di sini belakang kan terang banget, tapi muka saya yang penting masih jelas. Walaupun saya di tempat gelap juga masih jelas ya. Coba. Yup.
masih jelas. Buat kamera belakangnya sendiri, ini sih yang lumayan spesial. Oppo Reno 10x Zoom punya 3 lensa kamera di bagian belakang. Yang paling atas lensa utama dengan resolusi 48 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX586 dan bukaan f1.7. Ukuran sensornya setengah inci, itu gede. Lensa yang ada di tengah sifatnya wide angle dengan resolusi 8 megapiksel, fungsinya buat ngambil foto dengan sudut pandang yang lebih luas, sampai 120 derajat. Dan yang terakhir, lensa telefoto buat ngambil foto dari objek yang jauh. Sesuai kayak nama HP-nya, Reno 10x Zoom, lensa telefoto ini bisa ngezoom secara hybrid sampai 10 kali dan bisa digital zoom sampai 60 kali. Tapi yang digital zoom nggak usah terlalu banyak dipikirin sih, soalnya kualitasnya sama aja kayak kita ngambil foto pakai lensa biasa, lensa utama, terus kita zoom hasil fotonya pakai jari, itu sama aja. Selain soal zoom, kamera belakang Oppo Reno 10x Zoom juga didukung Dual OIS alias Optical Image Stabilization, yang fungsinya biar gambar bisa tetap kelihatan tajam walaupun tangan kita agak goyang, mau pas ngambil video, ngambil foto yang di zoom, atau pas ngambil foto yang biasa juga berguna banget. Kamera HP ini juga punya fitur Ultra Night Mode 2.0 yang bikin foto suasana malam atau gelap jadi lebih jelas. Terus ada juga Dazzle Color Mode yang bikin warna di foto kita jadi lebih kaya. Bukan kaya karena investasi, tapi karena teknologi AI-nya Oppo. Terus HP ini juga punya mode Portrait. Buat bedanya sama kalau foto pakai mode biasa, silakan dilihat sampel-sampel foto dari kamera Oppo Reno 10x Zoom ini. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Oppo Reno 10x Zoom di resolusi 4K dan 60 fps. Yap, 60 fps. HP ini bisa ngerekam di resolusi 4K dan 60 fps. Nggak banyak sih HP yang bisa ngerekam kayak gini dan tetap bisa ngasih stabilisasi yang enak dilihat kayak gini. Biasanya kan kalau udah 4K 60 fps bakal stabilisasinya hilang, bisanya di 4K 30 fps doang. Tapi di Reno 10x Zoom ini dia bisa 4K 60 fps dan tetap stabil, warnanya juga bagus. Terus apalagi ya? Silakan dinilai sendiri deh kayaknya. Ini kita coba tes dynamic range-nya. Ini yang nembak langsung ke matahari gitu, jadi terang banget. Sementara kalau di situ agak mendung-mendung sedikit. Cakep sih. Terus nih tes fokus. Set. Buat spesifikasinya, Oppo Reno 10x Zoom juga kayak nggak mau nanggung gitu. Dia pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 855, RAM-nya 8GB, memori internal 256GB yang bisa ditambahin kartu microSD sampai 256GB, baterai 4065 mAh, dan sistem operasinya ColorOS 6.0 dengan basis Android Pie. Daya tahan baterai ini cakep. Selama pemakaian saya selalu tembus sehari lebih. Sebagai gambaran,
Kayak pas saya lagi pakai HP ini sebagai GPS dari Jakarta ke daerah Serpong selama 50 menit gitu, baterainya ngurang 9%. Pas saya main PUBG selama setengah jam, main satu game sampai menang, baterainya kemakan 8% aja. Proses ngecasnya juga ngebut karena chargernya udah pakai teknologi VOOC 3.0 flash charge yang bisa ngisi baterainya dari 0 ke 100 dalam waktu 80 menit. Kalau 30 menit dia keisi 50%, sejam dia keisi 90%. Sebenarnya saya agak ngarep sih kalau dia udah pakai Super VOOC kayak R17 Pro yang 40 menit pun udah penuh. Itu dahsyat sih, tapi 80 menit juga udah termasuk cepat kok. Buat performanya sendiri tentu aja nggak perlu diraguin lagi ya. Kalau HP yang harganya 12,999 juta masih ada lag-lagnya, dia nggak pantas dihargain segitu. Dengan chipset yang kelasnya paling tinggi dari Qualcomm buat sekarang dan dilengkapin RAM 8GB, memang nggak ada alasan buat lag sih. Oh ya, sedikit fakta asik tapi agak sedih. Oppo Reno 10 X Zoom ini adalah HP pertama yang resmi di Indonesia yang pakai Snapdragon 855. Asik karena akhirnya ada yang resmi, tapi sedih juga karena sebenarnya udah banyak HP yang pakai Snapdragon 855 tapi statusnya nggak resmi di Indonesia. Dan ada satu fakta lagi juga soal Oppo Reno 10 X Zoom. Dia pakai 3 teknologi pendingin, ada cooling gel, triple graphite layering, sama Cooper Pipes. Tapi saya nggak ngerasain banyak perbedaan dibanding HP lain. Masih tetap agak hangat kalau main game berat, tapi ya nggak pernah sampai panas kok. Buat speakernya, Reno 10 X Zoom punya 2 ya, dan udah didukung Dolby Atmos juga. Speaker utama di bagian bawah, dan speaker kedua di bagian atas. Buat kualitasnya silahkan dinilai sendiri. Paling nikmat didengerin pakai headset. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Send the flame. Throw our problems in the flame. Kesimpulannya, Oppo Reno 10 X Zoom ini recommended nggak? Jawabannya recommended, soalnya desainnya mewah, speknya bagus, kameranya canggih. HP ini memang cocok buat diandelin Oppo buat ngelawan HP flagship merek lain yang juga nggak kalah bagus. Kalau kita ngeliat fondasinya, bagian-bagian penting yang nggak boleh dilewatin sebuah HP kayak spek, desain, baterai, kamera, kualitas Reno 10 X Zoom ini udah cakep. Tapi, kalau kita ngomongin perintilan-perintilan kecil yang bikin sebuah HP jadi tambah asik buat dipakai, kayak fitur wireless charging, water resistant, headphone jack, IR blaster, Reno 10 X Zoom belum punya. Dan mungkin itu bisa bikin Anda nggak jadi beli HP ini. Kalau fitur-fitur itu nggak terlalu Anda permasalahin, Oppo Reno 10 X Zoom ini wajib dipertimbangin. Oh ya, kayak yang saya bilang di awal tadi, Oppo ada ngeluarin 2 jenis Reno ya, Reno 10 X Zoom sama Reno aja. Kalau Reno itu bisa dibilang versi LED dari 10 X Zoom lah. Dia nggak ada kamera tele, tapi tetap ada pivot tracing kamera, dan ukuran layarnya lebih kecil. Dia 6,4 inci, kalau yang 10 X Zoom ini 6,6. Oh ya, terakhir, kalau Reno aja itu dia pakai Snapdragon 710. Mungkin itu bisa jadi alternatif karena harganya lebih murah 5 juta, 7.999. Zaman sekarang memang gitu ya, kalau ada satu HP flagship, pasti ada satu varian kayak yang versi lebih terjangkaunya gitu. Yaitu strategi brand, dan ujung-ujungnya kita yang milih sih. Demikian review gadgetin untuk Oppo Reno 10 X Zoom. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Naik. Terus kau jatuh, turun. Kepikiran juga.